Ya harus kalau mau lolos ke ranking 4 atau ranking 3 kan. Gitu. Kalau hari ini cetak 2 gol, Pak. Tanggapannya, Marcelino hari ini cetak 2 gol. Marcelino memang salah satu pemain terbaik yang Indonesia miliki. Dan saya rasa dia perlu dorongan, stabilitas karena kan usianya muda. Tapi kalau diberi kesempatan dia bisa lah. Tinggal publik saya harap untuk pemain-pemain muda kita seperti Marcelino, jangan ketika main bagus dipuja, tapi ketika para pemain muda ini perlu sandaran kita mencemoohkan. Nah ini kembali pemain-pemain ini perlu waktu beradaptasi, ya kasih kesempatan mereka. Ini Pak sempat udah peluk-pelukan sama Bapak, terus kemudian kemarin Emil siapa? Hah? Oh Liana. Ya kan kembali itu pilihan pelatih. Saya kan nggak bisa ini. Di depan tribun lorong tribun itu masih banyak anggota-anggota keamanan yang untuk nonton di situ sampai orang-orang bolak-baliknya susah itu. Ya. Saya mau lihat ini justru di tribun yang sana kosong, tribun yang sini agak penuh. Saya takutnya ada mistiketing kedatangan gitu, karena di sana kosong sekali dan terlalu kosong yang di timur gitu. Itu aneh. Jadi nanti kita review lagi. Tapi kalau saya lihat kan pelaksanaan juga jauh lebih baik lah ya. Saya rasa media juga bisa melihat bagaimana para supporter bisa nyaman dan tentu kita jaga terus kualitasnya. Pak Erik, setelah ini Piala AFF persiapannya gimana Pak? Belum, tunggu, baru napas. Baru. Kandangnya di mana Pak? Belum tahu. Oh iya tadi saya dapat teks dari Pak Prabowo, beliau nonton sedang saat di G20 atau APEC beliau ya, di G20 tadi sempat nonton, dilaporkan salam buat tim, bahkan beliau tadi mengirim seseorang untuk mendorong juga tim. Tadi Pak Jokowi barusan telepon juga waktu saya di situ, beliau ngucapin selamat. Ya kembali ya ini tentu bagian dari membantu mental kita. Siapa orang yang dikirim Pak Prabowo, Pak Erik? Ada rahasia. Terima kasih. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia perlawanan antara Indonesia versus Arab Saudi. Congratulations to the Indonesian team. They deserve to win this game this evening. They start the game with a good intensity. We start the game like a friendly game. So we were punished this evening. So I repeat once again, I accept this challenge. So I have to assume my responsibility this evening. Ya, saudara, itu tadi adalah pernyataan yang disampaikan oleh pelatih Timnas Arab Saudi Hervé Renard yang sudah direkam sebelumnya oleh tim peliputan jurnalis Kompas TV yang langsung ada dari area Gelora Bung Karno, Jakarta. Masih bersama kami, pengamat sepak bola Indonesia, ada Bung Wesley Hutagalung. Bung, jadi selanjutnya ini Indonesia akan melawan Australia Maret 2025. Apa yang harus dilakukan Timnas? Tetap stick dengan strategi yang diperlukan karena Australia juga tidak sedang baik-baik saja sama seperti Arab Saudi. Jadi tadi Renard pelatih Arab kan mengatakan mereka memulai dengan pertandingan seperti laga persahabatan, sementara intensitas serangan Indonesia tinggi sejak awal. Dan ini apakah akan kembali kita mainkan melawan Australia, sementara Australia kan juga butuh sekali kemenangan dan pelajaran bahwa kita bisa menahan Australia 0-0 di Jakarta. Bagaimana Australia juga kesulitan membangun serangan ketika mereka bermain seri kemarin menghadapi Jepang, itu menjadi modal. Saya pikir tim Sintayong, tim pelatih itu harus sudah mewaspadai amarah dalam tanda kutip Australia, karena mereka harus
meraih kemenangan, tapi kita bisa tunjukkan bahwa intensitas serangan kita yang tinggi juga akan sangat menyulitkan lawan. Jadi kalau kita main bertahan di Australia akan repot. Mending menurut saya memang harus diolah lagi bagaimana titik lemah Australia dan seperti apa kekuatan kita di bulan Maret, karena perbedaan itu pasti ada, tambahan pemain naturalisasi juga ada, titik lemah serangan kita mungkin akan bisa menjadi mendapatkan peningkatan dengan kehadirannya Ole di situ. Ini datangnya pemain naturalisasi baru oleh Rockmeni, ini tentu kan juga artinya chemistry itu harus diciptakan. Nah, pelatihan yang seperti apa idealnya yang harus dilakukan oleh Sinteyong ataupun juga peningkatan chemistry daripada para pemain, ini gimana, Bung? Ini yang harus kita sikapi ya, Mbak Valentina, bahwa tidak mudah menggelar pertandingan internasional ketika kompetisi masih berjalan. Bulan Maret kan kompetisi di Eropa berjalan, di kita juga berjalan, dengan kesempatan Ole untuk datang bermain, bisa saja dia dari Belanda langsung ke Australia. Karena jeda waktu pertandingan kompetisi dengan laga internasional sangat pendek. Nah, apakah ada pertandingan uji coba yang dimiliki oleh Sintayong untuk mencoba meracik strategi baru, membangun chemistry? Seperti halnya dia tidak punya chemistry, dia tidak punya waktu untuk mencoba chemistry Kevin Dix kemarin di laga lawan Jepang. Apakah Ole punya kecepatan? Karena tanpa chemistry, tanpa saling pengertian, tanpa kebiasaan bermain bersama, itu tidak mudah membangun serangan yang saling membangun pengertian di lini depan, apalagi pertahanan Australia cukup bagus. Jadi waktu yang dimiliki STY itu tidak semudah orang bayangkan ada pemain baru datang lalu tiba-tiba menjadi kekuatan yang sangat berbeda dan menguntungkan. Belum tentu. Kalau nggak cocok mainnya gimana? Oke. Tapi kalau melihat daripada peluang Indonesia, ini gimana? Apakah semakin terbuka luas untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, Bung? Saya pikir kita punya peluang dapat poin. Kita masih menghadapi Australia, oke, di kandang lawan, tapi kita menjamu Bahrain di bulan Maret, lalu di awal pertandingan di 2 pertandingan di bulan Juni kan kita menjamu Cina dulu, baru kita away ke Jepang. Lupakan pertandingan away di Jepang, kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Kalau kita bisa dapat paling tidak, ya moga-moga dapat 7 poin, lumayan, karena persaingan di bawah kita ini juga cukup seru. Semoga, tadi saya katakan semoga Bahrain tidak bisa menang atas Australia nanti malam, dan kita dapat, moga-moga dapat 7 poin nih. 1 poin di Australia, 3 poin menjamu Bahrain di bulan Maret, kemudian di bulan Juni kita ada 3 poin lagi ketika kita menjamu Cina. Oke, latihan yang makin kenceng, peningkatan chemistry yang harus terus ngotot, ini yang harus terus diterapkan oleh pemain timnas Indonesia. Kemenangan malam ini bukan menjadikan timnas Indonesia bisa jumawa, tapi justru menjadi bumbu semangat supaya latihannya juga tetap kencang ke depannya. Terima kasih atas insight yang sudah diberikan, Bung Wesley Hutagalung, pengamat sepak bola Indonesia. Selamat malam, selamat beristirahat. peringkat ketiga atau keempat dan kemudian lolos ke putaran keempat. Dan langkah itu memang agak sedikit tersendat ketika kita dikalahkan oleh China. Kalau kalah dari Jepang saja, kalau kita sudah perkirakan kita masih kalah dari Jepang. Tapi kalah di China itu memang agak sedikit di luar perkiraan. Nah, hari ini kita mengalahkan Arab Saudi, itu juga masih dalam perkiraan kita. Dan kalau hari ini kita sudah bisa mengalahkan Arab Saudi, harusnya dengan cara yang sama kita bisa mengalahkan Bahrain, bisa mengalahkan China di 2 pertandingan home berikutnya. 2 kemenangan di laga home berikutnya itu adalah pintu dan tiket kita untuk masuk ke putaran keempat. Jadi sekali lagi memang ini grup yang sangat ketat, di mana 4 negara yang ada di peringkat di bawah Australia dan Jepang nanti akan sangat ketat peluangnya, akan sangat ketat persaingannya, dan sama-sama masih punya peluang lolos.
Hari ini mungkin kita ada di peringkat ketiga, tapi sesudah pertandingan berikutnya ketika kita away, belum tentu nanti kita masih ada di peringkat ketiga. Tapi bukan berarti begitu turun peringkatnya, kita tekan lagi tim kita. Nggak apa-apa, persaingan ini masih panjang, masih ada 4 pertandingan lagi, jadi jangan tergesa-gesa membuat penilaian. Oke, Bu, apakah tiket kemenangan dari timnas Indonesia nanti melawan Cina itu apa hal koreksi yang dapat Bung berikan pada berkaca dari pertandingan sebelumnya melawan Cina, Bu? Apa yang Iya, menjadi waktu catatan? melawan China itu kan situasinya berbeda dengan 3 pertandingan awal ya. Jadi kita 3 pertandingan awal tuh di pertandingan kualifikasi